di lantai 4 karena pada saat itu di gedung 1 di lantai 4 ruangan 306 kok ada yang mengganjal gitu. Sebenarnya ayo foto wis mari kan gitu kan bilangnya kan. Tak zoom sampai aku Mas Andi tak giniin apa dalam perasaan saya tak zoom sama Mas Andi langsung salah satu temanku itu langsung apa ya excited terkejut dia. Saya pulang. Selamat malam, kembali lagi di channel Langgam Jawa Cerita Mistis. Oke, malam ini kita kedatangan tamu sang narasumber yang pernah bergabung di channel kita, yaitu Mas Andras. Dia akan menceritakan pengalaman mistisnya selama dia berkuliah di salah satu kampus ternama di Jawa Timur, tepatnya di Kota Malang. Oke, untuk ceritanya bagaimana, sebelum itu saya tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan teman-teman selalu klik tombol subscribe, nyalakan loncengnya, dan bagikan video-video kita ke teman-teman Anda. Oke, sebelumnya jangan lupa untuk selalu menonton yang satu ini. Oke, Mas Andras, mungkin bisa langsung diceritakan bagaimana pengalaman mistisnya selama berkuliah. Oke, baik, terima kasih. Saya ucapkan datang kembali untuk teman-teman Langgam Jawa yang kemarin sempat mengundang saya juga untuk suara bagaimana pengalaman-pengalaman yang selama ini yang saya dapatkan, cerita mistis atau pengalaman-pengalaman yang memang itu untuk kita share buat teman-teman ke depannya gitu. Mungkin bisa langsung aja ini Mas Andi ya. Jadi oke, saya ucapkan dulu nih buat permisa yang di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi ke tempat yang kemarin, menceritakan kelanjutan yang kemarin. Karena kan sempat ada yang 2 kali sampai kayak gitu kan. Kemarin sama si narasumber juga di Mas Donald, teman-teman Langgam Jawa. Jadi ini pertama Mas Andi, kemarin saya masuk kuliah di salah satu kampus ternama juga di Kota Malang. Kampus ternama di Kota Malang, ya di daerah kota lah ibaratnya, di arah Kota Batu lah ibaratnya ya. Pokoknya intinya di situ di Kota Malang. Saya masuk di kampus itu tahun 2015 Mas Andi. Jadi maba semester 1, semester 2, dan kemudian akhirnya kemarin tahun 2019 kemarin sudah lulus gitu. Namun memang banyak sih Mas Andi kemarin itu pengalaman-pengalaman dari saya sendiri. Itu pribadi, bukan hanya saya pribadi aja, tapi teman-teman yang lain bahkan sudah membooming di Tribun News sampai dengar-dengar di media-media sosial lainnya bahwasanya kampus itu punya aura tersendiri gitu loh. Karena memang di kampus tersebut punya latar belakang itu mungkin bisa tidak saya ceritakan karena itu juga mengandung dari unsur-unsur historis zaman dulu. Karena memang kampus itu berdirinya itu sudah lama, tahun kalau nggak salah tahun 1970-an kalau nggak salah. Itu kan kampus awalnya sih bukan di daerah situ. Pertama sih kampus pertamanya di Kota Malang gitu loh. Terus akhirnya di kampus 3 lah itu yang banyak historis dari pengalaman-pengalaman, yaitu apa dan segala macam. Nah, mungkin langsung saja saya ceritakan bagaimana pengalaman-pengalaman kemarin yang memang bisa saya share ke teman-teman penonton juga di sini. Awalnya Mas Andi di jam berapa itu ya? Jam 3 habis asar. Sore ya? Iya, habis asar itu saya memulai perkuliahan. Jadi kan kalau misalnya kita kuliah kan ada jam pokoknya, ada jam pagi, siang sampai malam gitu loh. Nah kebetulan nggak tahu, saya lupa harinya, yang jelas itu
habis asar Mas Andi. Jadi habis asar itu aku memang apa ya, kalau di waktu maba-maba sih jam kuliahnya padat kan, masih baru. Itu perkuliahan saya jam setengah 4, jam 3-an itu setengah 4 baru bisa dimulai sampai jam setengah 9 baru selesai. Jadi ada 2 mata kuliah dengan 4 jam. Satu jamnya 2 jam itu satu mata kuliahnya. Dan asar sih teman-teman ya pada umumnya kita nggak ada apa-apa gitu loh. Setelah maghrib kita masuk ke maghrib, kita kan biasa sambil nunggu mata kuliah yang kedua maghrib, ada teman-teman ya untuk ke musola, untuk melakukan suatu ibadah dan segala macamnya, ada yang ngopi ke kantin. Pada saat itu sih kurang lebih dari 8 orang, tapi nggak sampai 12 orang. Kayaknya itu memang 10 orang sih, 10 orang Mas Andi. Tapi itu dibagi di sisi lantai 4, di lantai 4 bentuknya gini Mas Andi. Kita itu istirahat karena kan maghrib, kita itu istirahat di lantai 4 karena pada saat itu di gedung 1 di lantai 4 ruangan 306. Nah, aku ingat banget 306 ruangannya. Nah, 306 Mas Andi. Jadi kita tuh nungguin habis pergantian mata kuliah kan. Kita kayak canda-candaan sama teman-teman dan segala macam gitu loh. Terus habis itu ya habis maghrib kita melakukan perkuliahan lagi, yaitu perkuliahan malam. Pada saat itu mata kuliahnya tata kelola pemerintahan, kemudian jurusannya pemerintahan sih Mas Andi gitu loh. Nah, ingat banget pada saat itu Pak dosennya, salah satu Pak dosennya juga saya ingat namanya karena memang pada saat itu maba. Nah, kita kuliah nih Mas Andi, kita kuliah, kita melakukan berjam kuliahan dan segala macam, dan akhirnya kita jam 8 malam itu kita sudah selesai. Sebenarnya sih sampai setengah 9 kita selesai, cuman ini terlalu malam kan. Pada saat itu sih keadaannya kayak gerimis-gerimis. Ya maklum lah, kota Malang kan dingin, sering hujan dan segala macam, tapi gerimis keadaannya. Jadi dipulangkan aja sama dosennya gitu loh. Dan akhirnya jam 8 kita pulang. Nah, kita pulang sambil nunggu hujannya, gerimis itu reda Mas. Tapi sih gerimis, namanya juga kan teman-teman ya wis pertemuan teman-teman kan kayak asik ngobrol-ngobrol gitu sambil kita mumpung ada di lantai 4, kita lihat view-nya di bawah, ada helipad-nya dan segala macam. Nah, pada saat itu di situ Mas Andi. Nah, akhirnya kita jam 8-an lebih kita turun ke lantai 3. Nah, jadi kalau misalnya saya gambarkan di sini, lantai 3 itu lantai yang tembusannya ke lift. Sebenarnya kalau misalnya nanti naik lift itu dari lantai pertama sih bisa, cuman tembusannya ke lantai lift itu biar kita langsung ke nomor 1. Soalnya ada sistemnya gitu pokoknya istilahnya lah. Nah, akhirnya kita turun lah di lantai 3. Kita turun di lantai 3. Pada saat itu namanya juga kita masih maba, seneng lah. Kita foto-foto, kita bercanda, guyon-guyonan dan segala macam. Nah, pada saat itu sih kalau di perkuliahan malam itu khusus untuk maba aja Mas Andi. Maba di semester 1 sama semester 2. Jadi otomatis gedung itu diperkhususkan jam malam untuk semester 1 dan 2. Berarti kan otomatis gedung sebesar itu, gedungnya kan sampai lantai 6 nih. Sampai lantai 6, nah itu ya otomatis kan sepi. Jam 8, jarang sih memang. Kalau semester 2 kan mesti ke pagi sama siang kan. Nah, itu gedung sebesar itu sih sepi gitu loh. Jadi kayak kita tuh baru pulang jam 8, tapi kita kayak canda-canda, guyon-guyonan, ya berisik sih sebenarnya. Namanya juga kita masih baru ngampus gitu loh. Masih baru ngampus. Dan akhirnya nggak tahu kita tuh spontanitas aja sih. Spontanitas, kita foto-foto, kayak kita temu teman bareng dan segala macamnya. Asik aja sih. Ya, kemudian yang foto itu kebetulan saya. Kebetulan yang ngefoto itu saya Mas Andi. Nah, pada saat di lantai 3 itu saya yang ngefoto. Teman-teman kan ada di sana nih, di lorong. Bentuknya gini Mas Andi, kayak gedung itu ada lorongnya. Nah, itu lorong lantai 3 itu tembusannya langsung ke parkiran mobil.
Tapi kan kita kan parkirannya di sepeda mas, kalau yang parkir mobil kan khusus untuk dosen-dosen kan. Nah di lantai 3 itu kita nggak pulang-pulang sih, emang sengaja, soalnya pada saat itu kan memang kayak gerimis nunggu, tapi cuma gerimis terus sebenarnya kita bisa pulang. Nah akhirnya kita kan foto-foto, canda-canda dan sebagainya, foto-foto yuk asik-asik ini. Nah tapi pada saat itu lorongnya memang kayak apa, kekurangan lampu sih. Memang ya wajar sih, namanya juga lorong, nggak begitu untuk apa ya, karena emang aktivitas mahasiswa juga kan cuma sedikit kan ya, hanya maba saja kan yang di sana kebanyakan. Memang sih Mas Andi, kalau di lantai 3 itu lampunya kurang, ada banyak yang apa ya, mati lah, perlu diganti lah istilahnya. Sebenarnya kalau di lantai 4, 2, 1 ya lorongnya padang-padang gitu loh, melap juga gitu. Nah akhirnya kita foto-foto di situ sambil bercanda, dan pada saat itu aku yang foto, soalnya nggak berani foto mas. Aku nggak berani foto, tapi gantian. Nah aku foto pakai HP sih, pakai HP. Kita sambil jalan kayak semacam apa ya wis candid-candidan lah, tapi kita baris, fotonya kita baris gini, full lorong kanan kiri gitu loh, full lorong gitu loh. Nah foto itu ada 7 orang, saya ingat banget ada 7 orang. Nah saya ngefoto nih, jebret, nah nggak ada apa-apa Mas Andi. Terus yang kedua, kurang api delok mana, namanya juga apa namanya, bocah-bocah cewek kan berisik toh, nah cowok cewek kan segala macam kan, banyak orang juga di situ temen-temen. Dan akhirnya kita foto lagi jelek, terus kita dapat di situ, dari beberapa foto kita dapat yang kita ambil. Nah pada saat saya gini Mas Andi, saya gini foto nih kayak gini Mas, saya gini kok ada yang mengganjal gitu. Sebenarnya ayo foto, wis mari kan gitu kan bilangnya kan. Tak zoom sampai aku Mas Andi, tak giniin. Opo, dalam perasaan saya. Pasti gitu tak zoom. Oh, wis. Arek-arek kan bingung. Wis mari po durung kan gitu kan. Tak jepret aja Mas Andi. Jepret gitu. Makanya kenapa kok sampai foto berulang-ulang kali. Itu alasan saya kenapa kok sampai foto berulang-ulang, karena ada yang mengganjal di situ. Tapi pada saat saya gini nggak ada. Teman-teman sih sebenarnya sempat ngerti gitu loh, kayak ada sesuatu gitu loh. Wes mari tak foto, udah kita jalan menuju parkiran. Terus sampai ke parkiran saya bilang sama teman saya, Lur, rek beloken iki hasilnya, makanya mau ndak tak tutupno langsung soalnya butuh opo iki sing apik kan, delon maneh sing iki sing elek jarimu, tak zoom sama sampai langsung. Salah satu temanku itu langsung apa ya, excited, terkejut dia, saya pulang, ayo gini kacau lah pada saat itu. Sebenarnya awalnya kita mau ngopi, pulang gitu. Ada beberapa teman yang mau pulang duluan, tapi sudah pulang duluan. Nah karena pada saat itu langsung pulang, ada yang langsung ngopi, dibahaslah di kopian. Tapi aku langsung pulang Mas Andi, tak share lah ke grup kelas, aku share di grup kelas Mas Andi. Nah akhirnya aku share, aku tandain, aku zoom, aku crop, aku tandain lingkaran merah, aku share, rek iki opo, tak gituin semua Mas Andi. Langsung rame grup share. Nah ya ini mohon maaf, ini saya nggak bisa menyebutkan itu sosok apa dan segala macam, tapi yang jelas ya namanya juga kita berdampingan dengan mereka, otomatis kan juga mereka merasa terusik atau kita nggak permisi dengan mereka atau bagaimana, kita kan juga nggak tahu. Yang penting jelas kita niatnya nggak ingin mengganggu mereka. Jadi pada saat itu sih aku crop rame dengan keesokan harinya langsung diperbincangkan sama teman-teman. Nyata iki lebokno nang web nang anu story ya, salah satu media ternama di kampus. Nah ibaratnya itu. Terus masukin di sini tag upload. Ada sih Mas yang upload.
ada salah satu teman saya yang berani ngupload dan di tag ke salah satu media ternama itu di situ, di repost sama media itu. ya, sama media itu. Kan setiap kampus pasti ada medianya yang branding kampusnya sendiri. Akhirnya di repost, di komen. Nah yang komen itu seniornya kita. Permisi Dek, lain kali kalau bisa hati-hati, permisi dan segala macam. Ini sebagai contoh aja. Kalau bisa sampai berani nampakin kayak gitu, berarti otomatis adik-adik ini nggak permisi atau bagaimana, mungkin basic. Kita kan nggak tahu sebagai maba ada apa-apa dan segala macamnya kan. Nah pada saat itu ya kita langsung nggak bisa, ada yang bilang nggak bisa tidur, ada yang gini, karena kan mereka merasanya gini Mas Adi, kita kan 7 orang nih di belakang persis nih. Tapi posisinya agak jauh sih, beliaunya agak jauh, cuman kalau misalnya mungkin jaraknya bisa dihitung dari 3 meteran sih Mas Adi, 2 sampai 3 meter itu otomatis yang dekat. Dan itu pun kalau misalnya kita crop dengan zoom yang kameranya bagus lah istilahnya, jelas ya, kelihatan banget, tapi nggak bisa menceritakan ini sosok apa. cewek kan atau cowok. Kalau yang jelas gimana ya Mas Andi, saya nggak tahu itu cowok atau cewek itu Mas Andi, tapi yang jelas nanti mungkin di depan kamera dan segala macamnya teman-teman sih bisa tahu itu sosok apa, karena itu nggak ada rambutnya juga. Gitu ya. Iya, murni putih gitu. Putih hitam kelihatan banget gitu. Kayaknya memang dia kayak semacam, beliau sih nggak menghadap ke kita, Membelakangi ya? bukan membelakangi, kayak menyamping gitu Mas Andi. Oh gitu ya. Itu semacam ya itulah istilahnya. Tapi kan kita ya pikirannya positif, cuman yang memperkuat opini kita kan cuman sebenarnya ini apa nge-share kan tujuannya ini apa gitu kan, sampai ditandain gini kan. Nah kakak tingkat itulah senior yang ngomenin, yang memperkuat opini kita gitu, bahwasanya di situ emang ada dan memang kalau misalnya kita cerita itu di gedung 1, GKB 1 itu memang di tempatnya di lantai 3 sama 4 itu, di lantai 3 sama 4 katanya sih banyak, entah itu di toilet atau apa ya, namanya juga kita kan kampus Mas, namanya kampus sudah lama juga berdirinya gitu loh. Dan akhirnya ya wes di salah satu itu kita memperkuat opini bahwasanya di situ ada. Nah akhirnya pada saat itu sih teman-teman sih risau. Ada yang ayo cepet-cepet pulang, kayak esokan harinya kan ada jam malam juga, ayo cepet-cepet pulang. Nah ada juga yang salah satu yang memperkuat, dia asli anaknya ini Trenggalek kalau nggak salah, dia bisa merasakan, tapi dia itu berani ngomong ke kita pada saat sudah kejadian itu, di sini tempatnya, namanya di ruangan ini kan kita kan ngelewatin di lorong itu kan banyak kelas Mas, kanan kiri kan gelap. Nah jadi itu salah satu teman dari Trenggalek itu bilang sama kita, iki lo sing wingi bilang kayak gitu, teman-teman kayak gitu. Nah itu posisinya di HP saya, sebenarnya sih ada foto itu Mas, tak cari di laptop sih nggak ada kemarin. Aku soalnya bukan seneng sih nyimpen kayak gitu, kayak memperkuat aku sendiri aku nemu iki gitu, kenang-kenangan lah ketika sudah lulus kayak gini gitu loh. Kalau berdasarkan cerita-cerita historis ya kakak tingkat ya memang sih banyak gitu. Jadi itulah Mas Andi yang bisa saya share ke tim langgeng, bagaimana nanti ya tim langgeng sendiri mengolah nanti gimana akan respon teman-teman di luar sana. Intinya kita berbagi sharing kayak ini bukan hanya sekedar diambil negatifnya aja, ambil posisi positifnya, bahwasanya kita ini berdampingan dengan mereka dan kita nanti kedepannya ya permisi lah, assalamualaikum atau bagaimana. Intinya kita jangan sampai takut, kuatkan iman aja sih Mas Andi gitu. Oke, teman-teman Langgam Jawa, itu adalah salah satu pengalaman bisnis yang dialami sendiri oleh Mas Andras ketika dia berkuliah di salah satu kampus di Jawa Timur.
Dan Mas Andra sendiri adalah salah satu owner, pemilik dari cuci sepatu Celot Sos. Ya mungkin bisa dipromosikan Mas Andras untuk teman-teman yang mau cuci sepatu atau apa aja di sini Mas yang ada di Celot Sos sendiri. Oke, baik, terima kasih Mas Andi dan tim Langgeng yang bantu untuk bisa kayak gini lah, ibaratnya sampai saya tuh kaget bisa Pak, dan butuh namanya Celot gini bantu untuk branding juga. Oke, baik teman-teman, jadi kalau misalnya kita memang mau cuci sepatu nih teman-teman masyarakat Probolinggo yang perlu cuci sepatu atau mau sharing tentang cuci sepatu dan segala macam, tapi intinya gini nih teman-teman ya, intinya gini teman-teman, kalau misalnya memang kalian butuh sepatu atau gimana langsung datang ke Celotsos. Intinya kalian mulai sekarang budayakan malas mencuci sepatu sendiri. Gitu ya? Oh iya malas dong, ya? karena Probolinggo sudah ada fasilitasnya. Ya, siap. Datanglah Celotsos kayak ini. Makanya budayakan mulai sekarang malaslah mencuci sepatu, karena kalian bagi saya sendiri kita melayani masyarakat Probolinggo yang butuh dari jasa kami. Oke, baik, terima kasih tim Langgeng yang saya ucapkan. Terima kasih, semoga sukses untuk depannya. Oke. Danny E.B. Tracks. Mungkin untuk teman-teman Langgam Jawa, nanti kita akan cantumkan link Instagram dari Celot Sos sepatu sendiri di deskripsi kita. Oke, mungkin itu adalah salah satu cerita untuk malam ini. Sekian, selamat malam, salam Jawa.